Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada minggu ini, kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Dan pada minggu ini juga kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, apakah Saudara di rumah, apakah Saudara yang ada di toko, kita percaya hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan akan Bapak Ibu Saudara alami. Amin. Dan biarlah kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang memuji Dia. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami datang pada hari ini. Di hadirat-Mu kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam setiap kami. Dalam ibadah online ini kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah, memberkati, melawat setiap umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati ibadah kami ini. Berkati Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu berlimpah. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah hari ini kita datang dengan ucapan syukur. Kita mau terus memuji Dia, meninggikan Dia. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita percaya kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oh, yeah. Kami percaya hidup yang baru Kau beri bagi kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Sebab Alkitab berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan semua ciptaan Tuhan memuji Tuhan. Puji Dia dengan seracap, puji Dia dengan tari-tarian, puji Dia dengan semua hal yang baik. Kita memuji Dia, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa.
Mari kita datang untuk terus menyembah Dia. Siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Dia. Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan, Kau berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu Yesus yang menyucikan kami. Betapa besarnya kasih dan kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh,
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali katakan, maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Besar kasih-Nya, besar perbuatannya, besar kebaikannya. Mari umatnya sembahlah Dia, bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Oh, betapa ajaibnya kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus, nama Yesus. Mari umat Tuhan yang di rumah, mari sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Arahkan hatimu kepadanya. Dia hadir, Dia bertahta atas pujian umatnya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu peduli terhadap kehidupan kami. Biarlah apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, ajar kami tetap bersyukur, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali katakan, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus
Yesusku, Kau segalanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Halo. Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapak, terima kasih Engkau kumpulkan kami pada sore hari ini untuk bersama-sama kami mendengarkan firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang kami bahas hari ini benar-benar memberikan berkat, memberikan pengharapan dan kekuatan, bahkan kemenangan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua orang yang menyaksikan ibadah online yang kami tampilkan hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Kita bersyukur bisa ketemu lagi ya, walaupun suasananya masih terbatas karena masih dalam kondisi wabah corona, tapi kita tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Amin. Kita bersyukur. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan berjudul harga yang tak dapat ditolak iblis. Ya, harga yang tak dapat ditolak iblis. Tentunya sebagian kita ini pedagang, pasti berhubungan dengan negosiasi, tawar menawar setiap hari. Kalau orang dagang biasanya kita kasih harga begitu, orang yang membeli nawar. Kalau tawar itu biasanya lebih rendah, lebih tinggi. Lebih rendah, ya, pengen dia lebih untung. Tapi hari ini kita mau bahas hal yang berbeda. Ternyata ada tawar-menawar antara Tuhan Yesus dengan iblis. Mari kita akan lihat. Yang pertama, kondisi manusia. Ya. Ini adalah kondisi yang luar biasa ketika Adam dan Hawa masih ada di mana ini? Taman Eden. Ya. Ketika diciptakan sempurna semuanya. Allah menciptakan dengan rancangan yang terbaik. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, Kau Kurniawan silakan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dominion atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi di sini Allah menciptakan kita bukan sebagai makhluk biasa, bukan sebagai makhluk yang rendah, yang tidak punya kemampuan. Tapi di sini kita lihat bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut apa, saudara? Gambar dan rupa kita. Serupa dengan Tuhan, supaya mereka apa? Berkuasa. Have dominion, berkuasa atas bumi. Ya, jadi awal mula manusia diciptakan tuh bukan manusia yang jadi kalah, jadi korban, bukan, tapi berkuasa atas segala-galanya. Ya, disebutkan atas ini, atas itu dan sebagainya. Nah, inilah kondisi awal manusia menikmati segala kemuliaan, segala kuasa, kasih sayang dari Tuhan, segala-galanya indah. Ya. Sampai satu waktu kita tahu pada sebelum manusia diciptakan ada kejatuhan. Siapa? Lucifer. Ya, ayatnya enggak saya buka, nanti bisa dibaca di rumah. Bagaimana dia adalah malaikat yang sangat mulia, malaikat agung, ya, pemimpin segala malaikat. Ingin lebih tinggi dari semua malaikat, bahkan dia bilang, aku ingin menyamai Tuhan. Akibatnya dia dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, ya, dengan pasukan yang begitu banyak. Jadi waktu Adam diciptakan di Taman Eden, iblis sudah ada di bumi. Tapi dia dilingkupi di Taman Eden. Di bagian luar iblis. Wah, ini resiko nih. Berhadapan dengan malaikat yang luar biasa, tapi sudah jatuh dalam dosa, dilempar ke bumi. Tapi ingat, manusia segambar dengan Allah. Punya kuasa, punya kemuliaan. Tujuan Allah waktu itu, kalau kita baca,
Di dalam Kejadian 1, ya, ayat 26 sampai 28. Kemudian diulang lagi di beberapa ayat kemudian dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Artinya apa? Tuhan ingin waktu itu Adam meluaskan kekuasaannya sampai seluruh dunia. Amin. Walaupun di luar sana ada siapa? Ada iblis. Tapi iblis lebih cerdas, lebih licik. Dia serang duluan manusia di Taman Eden, ya, dengan cobaan, dengan godaan. Yang tentunya sudah pernah kita baca, ya, pernah kita tahu. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, tapi yang dibaca hanya ayat ini saja. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Silakan Ibu Evi. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Ya. Jadi ketika itu iblis menggunakan ular untuk merayu Hawa supaya dia memakan buah yang dilarang. Tuhan kasih peringatan, kasih perintah, jangan makan buah ini, nanti kamu akan mati. Manusia belum ngerti apa itu mati karena diciptakan waktu itu sempurna. Artinya kekal, ya, tidak ada sakit seperti sekarang, tidak ada tua, tidak ada kematian. Luar biasa kan? Tapi waktu itu iblis menjebak, berkata, enggak, kamu nggak akan mati kok. Ya, seolah-olah bilang Tuhan mah bohong. Kamu mah dibohongin sama Tuhan, makan aja. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Padahal mereka sudah seperti Allah. Ditipu. Akhirnya Hawa memakan buah itu dan diberikan pada siapa? Suaminya. Kita pikir kalau makan aja sih gak ada masalah. Cuma makan kok. Makan buah, apa resikonya? Begitu ya. Tetapi ternyata dampaknya luar biasa. Jadi waktu dia makan itu, ternyata di belakang peristiwa makan itu ada hal yang mengerikan. Ya, si iblis tahu, kalau dia terjebak nih, manusia terjebak, maka semua yang dimiliki oleh manusia diserahkan kepada dia. Ya, ketika mereka makan ini, mereka jatuh dalam dosa, melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Maka seketika itu juga apa yang dimiliki oleh mereka diambil alih, ya, sehingga manusia kehilangan banyak hal. Yang pertama kehilangan apa? Kemerdekaannya. Tadinya bebas, merdeka. Tapi ketika makan buah ini, akibatnya dia menjadi iblis. Diperbudak. Tadinya milik Tuhan, bebas, merdeka, menikmati semua, sekarang jadi hamba iblis. Hamba apa lagi? Hamba dosa. Sejak itu manusia ada di bawah kuasa dosa. Selalu hasrat hidupnya bikin dosa. Pengen sih jadi baik, nggak bisa. Kenapa? Udah jadi budak. Ya, kayak apa, kerbau dicucuk hidung, ditarik sana, ikut, tarik sini, ikut. Nggak ada kemampuan untuk melawan. Menjadi hamba apa lagi? Hamba hukum Taurat. Ya, sejak ada dosa, maka hukum Taurat jadi berkuasa. Hukum Taurat itu memberikan hukuman, yang memberikan kutuk pada manusia. Jadi kehilangan apa, saudara? Kemerdekaannya. Udah nggak bisa lagi merdeka menikmati anugerah Tuhan. Yang ada apa? Menjadi hamba, menjadi budak. Ngeri, saudara. Kemudian ada di bawah apa? Kuasa maut. Jadi bisa mati. Tadinya nggak bisa mati kan? Tapi karena dosa, jadi bisa mati. Bahkan bisa masuk ke dalam alam maut. Dalam neraka, penghukuman kekal. Betapa ruginya, ya kan? Kehilangan semua ini. Oh, rupanya masih ada juga kehilangan apa? Otoritas dan kuasanya atas dunia. Dulu manusia berkuasa atas segala-galanya di dunia ini.
Tapi karena dosa, kekuasaan itu diserahkan pada iblis. Dulu binatang semua takluk sama Adam dan Hawa. Sekarang kita takut sama binatang. Sama virus yang kecil aja kita kalah gitu kan. Dulu semuanya ada di bawah. Dominion ada di bawah kaki dari Adam dan Hawa. Ini akibat dari dosa. Dan kehilangan apa? Proteksi dan pengayoman Allah. Tadinya di ruang lingkup perlindungan Tuhan. Penyakit nggak bisa nyerang, kematian nggak bisa nyerang, kuasa iblis nggak bisa nyerang. Tapi gara-gara itu mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan pengayoman itu pemeliharaan. Dulu di Taman Eden semua gratis ya. Makan apa saja bebas. Kenapa? Diciptakan untuk manusia semuanya. Buah-buahan, pohon yang indah, semua boleh kamu makan. Tapi sejak keluar dari Taman Eden, mereka harus apa? Mengusahakan, bekerja. Ya, dengan berpeluh, berkeringat kamu akan mencari makan. Waduh, tadinya nggak usah keringetan, ngambil aja, semua gratis. Kehilangan apa? Pengayoman, pemeliharaan. Ini ibarat anak ayam keluar dari kandang, dari pemeliharaan mamahnya, dia cari makan sendiri, dia terpaksa. Tadinya dicariin sama mamahnya seperti itu. Kehilangan pengayoman. Jadi rugi nggak saudara? Rugi. Banyak hal ya, hilang semua ini. Hilangnya kemana? Diambil sama siapa? Iblis. Manusia nggak tahu bahwa ketika mereka makan, ada yang terambil dari hidupnya. Itu liciknya. Makanya dosa tuh kelihatannya enak ya, tapi di belakang itu ada yang hilang dari hidup kita. Rugi. Jadi jangan bikin dosa, betul? Karena kita, wah enak nih, nggak apa-apa kok. Yang lain lakukan kok, tapi di belakang kita itu ada hal-hal yang hilang, yang dicuri. Karena iblis adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. Jadi hati-hati dengan dosa. Kelihatannya enak, tapi akibatnya mengerikan. Nah, kalau kita lihat begini, apa iya iblis ambil ini? Coba kita akan cek ayat ya. Waktu Yesus diuji di mana? Di padang gurun. Ingat ya ceritanya? Waktu Yesus habis dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan dicobai oleh siapa? Iblis. Oleh iblis. Nah, ini nih, bayangan hitam. Nah, dalam pencobaan yang ketiga, Yesus dibawa. Ayat kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi iblis ini bawa ke tempat tinggi, di gunung yang sangat tinggi, terus sekejap mata diperlihatkan, wah kerajaan demi kerajaan, seluruh dunia loh, dari ujung ke ujung. Diperlihatkan keindahan, kemegahan, semua. Tujuannya apa nih ngasih lihat ini? Nah, di sini. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi iblis tawarin, mau nggak kamu semua kerajaan ini? Loh, kurang ajar ya, dia kok nawarkan sama Tuhan? Ternyata ada sebabnya. Baca sama-sama 2, 3. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Rupanya kekuasaan atas semua itu udah diserahkan sama dia. Kapan? Waktu peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Harusnya semua ini di bawah tangan, di bawah pemerintahan siapa? Adam dan Hawa. Tapi karena udah diserahkan pada iblis, jadi milik siapa? Milik iblis. Makanya dia tawarin, kamu mau nggak semua ini? Kalau kamu mau, ada syaratnya. Ya, aku bisa berikan loh sama siapa aja yang ku mau, karena sudah diserahkan padaku. Ayat 7. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow, kurang ajar ya. Tapi ini kenyataan, ini fakta. Waktu itu kekuasaan di tangan manusia yang harusnya berkuasa penuh atas dunia udah diambil sama iblis dengan tipu daya, tidak ketahuan oleh manusia, tidak dimengerti, ternyata diambil semua otoritas, kemuliaan dan kuasa menjadi milik siapa? Iblis. Sampai Tuhan aja ditawarin coba.
Ngeri nggak saudara? Ini akibat dosa. Jadi yang saya sebutkan tadi bukan sekedar info, tapi itu fakta, kenyataan. Dan waktu itu Yesus ditawarkan, kalau kamu sembah aku, semua ini aku berikan padamu. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Haleluya, amin. Dia punya cara tersendiri untuk merebut semua. Bukan dengan menyembah iblis. Banyak orang menyembah iblis supaya dapat semua ini. Kekayaan, kekuasaan, jabatan, betul? Dengan cara melepas imannya, menjual imannya, bahkan menjual jiwanya supaya dapat. Memang iblis bisa kasih seperti itu. Tapi kita bersyukur, saudara, ya, Tuhan punya cara yang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa manusia terjual kepada iblis dan dosa. Roma 7 ayat 14, saya minta Pak David bacakan. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, manusia sejak jatuh dalam dosa bersifat daging. Tadinya bersifat rohani, bersifat roh seperti Tuhan. Tapi ketika dia bersifat daging, dia terjual di bawah kuasa dosa. Sekarang manusia jadi milik siapa? Milik dosa. Sudah dibeli. Itu kondisi. Ya, silakan. Ciluni bacakan Roma 3 ayat 19. Roma 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Akibatnya, karena dosa, maka hukum Taurat mendakwa. Karena semua orang berdosa pasti kena dakwaan, karena ini hukum. Akibatnya seluruh dunia loh, bukannya satu daerah saja, tapi seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ini ngeri sekali. Jadi terjual, dihukum lagi. Ya, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus ya membayar dengan harga yang tidak mungkin ditolak iblis, yaitu dengan apa? Nyawa. Haleluya, amin. Ya, Yesus ketika itu melihat kondisi manusia terjual, melihat kondisi manusia, segala hal yang ada padanya yang luar biasa terampas oleh iblis dan juga jatuh dalam hukuman. Waktu itu Yesus kasihan melihat begitu banyak kehancuran yang terjadi dan bagaimana akhir manusia semuanya akan menuju kepada hukuman kekal. Dan disitulah terjadi tawar-menawar, bergen. Kalau saya mau jual handphone ini, misalnya waktu beli 10 juta, ya kan? Terus saya jual, pasti orang tawar ya. Tawar berapa kira-kira? Kalau beli misalnya 10 juta. Setengahnya 5 juta. 5 juta. Wah, pinter sih kok. Orang dagang pinter ya. Pak, 5 juta lah. Kenapa? Ya Bapak kan udah pakai, udah bekas. 5 juta lah. Ada lagi yang lebih tinggi? Pak Jose, kira-kira berapa? 5,5. 5,5. Nah, lumayan dikit ya. Ya lumayan lah ya. Saya kasih pasti yang lebih tinggi. Betul? Tetapi tetap masih di bawah harga beli saya. Betul? Saya bisa tolak nggak Pak Joseph 5,5? Ini kan bukan untung, saya rugi. Jadi saya bilang nggak jadilah kok, nawarnya sih ya nggak kira-kira, masih setengah harga, saya nggak bisa beli lagi. Ya mungkin ada yang tawar 7 juta, aduh masih pengen lebih. Saya bisa tahan nggak ini? Bisa tahan. Tapi kalau kok Win tawar 20 juta, langsung nggak mau saya. Misalnya, kok Win tawar 20 juta, waduh saya nggak bisa tolak, betul nggak? Ya. Karena saya belinya 10 juta. 10 juta. Kok Win bilang, Pak 20 juta lah.
Hitung-hitung ngasih sebagian. Waduh, luar biasa. Pasti saya akan lepas ini. Kenapa? Karena nggak bisa ditolak, harganya terlalu tinggi yang dia berikan. Nah, ketika Yesus membeli kita, saudara, dia memberi dengan harga yang tidak bisa ditolak. Berapa harga semua manusia? Oke, tawar-menawar. Sama itu. Apa yang paling berharga yang bisa kau berikan? Tanya kepada Yesus. Yesus jawab, oke, aku beri nyawaku. Aku beli semua. Semua yang dirampas, aku beli. Kira-kira iblis bisa tolak nggak harga segitu besar? Waduh, apalagi iblis dendam sekali, benci sekali sama Tuhan. Kalau serahkan nyawanya disiksa sampai mati. Ini hal yang paling menyenangkan, yang paling memuaskan dia. Jadi iblis tidak bisa tolak harga ini. Amin. Amin. Kalau saudara beli ini dengan kekuatan saudara, dengan usaha kita, dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebenaran dengan cara kita, maaf ya, itu masih jauh di bawah harga standar. Betul nggak? Terlalu murah kata iblis. Sorry ya Pak Pur, nggak dapat, saya nggak kasih. Dapatanmu nggak dapat, maaf, yang kamu kasih receh. Tapi ketika Yesus yang tawar, oke, aku serahkan nyawaku, aku mau beli, aku bayar lunas. Gimana iblis? Udah, nggak bisa tolak. Jadi dia membeli kita dan semua yang dirampas. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Amin. Kalau Jose, silakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya, amin. Amin. Waktu dia beli kita dari dosa-dosa kita, dia nggak pakai emas dan perak. Itu receh buat iblis. Orang dia yang memiliki kok waktu itu seluruh dunia. Dia nggak dipakai apa? Tapi dia membayar dengan darah yang mahal. Nyawanya sendiri, itu darah Kristus. Sama seperti darah anak domba yang tak bernoda tak bercacat. 1 Petrus 1:18 ini harga dibayar lunas. Amin. Jadi sekarang kita milik siapa? Kristus. Milik Yesus. Haleluya, amin. Sudah dibayar lunas. Sudah ditebus. Ya, ayat berikutnya. Oke, Kok Tanfung silakan. Efesus 1 ayat 7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Penebusan. Kita ditebus. Tadinya iblis mempertahankan dan berkata, ini orang berdosa. Mau ngapain juga nggak bisa keluar dari dosa. Tapi ketika Yesus bayar dengan nyawanya, aku tebus. Lunas. Nggak ada yang bisa tolak harga ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma 5 ayat 17. Ko Asia silakan. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tadinya segala kuasa sudah diambil sama iblis. Ingat ya tadi ya, sudah dirampas sama iblis. Makanya iblis tawarkan sama Yesus, kamu mau nggak semua kekuasaan ini? Ini milik saya loh, udah diserahkan pada saya. Tapi sekarang lihat, sebab jika oleh dosa satu orang siapa? Adam ya, maut telah berkuasa, kematian berkuasa, hukuman berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa? Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa itu? Amin. Harusnya terima hukuman, tapi kita terima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Setelah kita terima itu, bukan cuma kita hidup,
diselamatkan, tapi kembali berkuasa. Wah, haleluya. Kita jadi berkuasa atas iblis, berkuasa atas maut, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas dunia ini. Berikan tepuk tangan buat kita. Amin. Pakai kuasa ini. Hari ini kita tahu dunia sedang goncang ketakutan. Kenapa? Dikalahkan sama apa? Virus corona. Virus corona yang mencengkram seluruh dunia. Pakai kuasa itu. Setiap hari doa, perkatakan, darah Yesus melindungi keluarga kami. Amin. Ya, rumah tangga kami. Tutup bungkus Tuhan. Tapi kita tidak boleh sengaja menghampiri, tidak pakai masker, ya kan? Keluar sembarangan, ketemu orang banyak tanpa perlindungan. Itu namanya nantang. Karena waktu itu ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka diperintahkan mengolesi ambang pintu dengan darah. Tapi Tuhan bilang, jangan keluar. Karena di luar maut sedang mengamuk. Walaupun diolesi darah, kalau dia keluar berarti menjemput maut. Jangan saudara. Tapi kita berkuasa. Dalam nama Yesus tutup bungkus. Kita tahu sekarang banyak kejadian. Hal-hal yang mengancam, mengerikan. Karena apa? Susah mencari uang. Betul? Banyak ancaman-ancaman. Ada hal-hal yang seolah-olah, wah ke depan ini lebih berat. Saudara, kita punya kuasa untuk menahan musuh. Amin. Amin. Kita doakan bangsa kita supaya jangan sampai terjadi kelaparan, kekurangan. Katakan berkat Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan pelihara bangsa ini. Amin. Kita doakan kesejahteraan kota kita. Kita perintahkan kuasa iblis pergi. Jangan engkau mencuri dari bangsa ini. Amin. Ya, jangan sampai kekurangan. Tuhan bisa sediakan. Tuhan bisa cukupkan. Tuhan bisa tolong. Kita punya kuasa untuk mendoakan. Amin. Amin. Pakai kuasa. Ya, jangan kalah dengan keadaan. Karena kita sudah diberi kuasa. Kembalikan semua yang dirampas tadi. Haleluya, amin. Akhirnya kita dikembalikan kepada kedudukan dan kondisi yang semula. Jadi kita dikembalikan ke posisi yang awal. Karena itu kita harus berbeda, nggak boleh sama dengan orang-orang dunia. Ya, kita harus berbeda. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan, sudah ditebus. Kalau sudah dimerdekakan, jangan mau lagi diperbudak. Udah dibebasin, kita menyerahkan diri lagi untuk diperbudak. Salah sendiri itu sih. Roma 6 ayat 18 ya, berbunyi demikian apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum hambaan. Udah jangan mau lagi. Ada tawaran dosa, tolak. Amin. Ada godaan-godaan dari iblis, tolak dalam nama Yesus. Saya nggak mau diperbudak. Saya nggak mau jadi hamba lagi. Saya Saya sudah dibebaskan. Saya nggak mau lagi dikendalikan oleh dosa, oleh iblis. Saudara punya kuasa untuk menolak itu. Haleluya, amin. Karena sudah dikembalikan kuasa. Nah, kalau sudah merdeka, saudara menjadi hamba apa? Kebenaran. Kalau dulu hamba dosa, hamba iblis, sekarang hamba kebenaran. Artinya sekarang yang kita lakukan kebenaran. Ada orang ya berbuat sesuatu pada kita. Kalau dulu, kita balas. Kenapa? Kita hamba dosa, hamba iblis. Sekarang hamba kebenaran. Kita balas juga dengan kasih. Kita tolong dia, kita berkati dia. Seperti itu hamba kebenaran. Ya. Setiap hari berusaha bersama Tuhan melakukan buah-buah kebenaran. Sehingga orang bisa melihat, wah ini beda nih orang. Ini luar biasa. Haleluya, amin. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhamba. Selain jadi hamba kebenaran, hal yang sangat indah. Setelah kita dimerdekakan, sekarang kita harus mengasihi dia dengan sungguh.
Ya, baca ayatnya 2 Korintus 2 ayat 8, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia. Wow, kita udah dibeli, kita sudah ditebus, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita milik Tuhan. Sekarang karena kita begitu dicintai sampai Dia korbankan nyawanya buat kita, maka kita pun sekarang ingin mengasihi Dia lagi. Haleluya. Lebih lagi, lebih sungguh lagi. Hidup kita abdikan. Ya, kita persembahkan untuk siapa? Tuhan Yesus. Harus lebih sungguh lagi mengasihi. Jangan mengasihi dunia. Orang mengasihi dunia hatinya akan kosong, hidupnya akan menderita. Ya, semakin hari semakin merosot hidupnya. Tapi mengasihi Dia, hidup kita akan naik, semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasihi. Ya, kemarin kita udah belajar tentang bagaimana kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa curhat, bisa fellowship dengan Tuhan. Lakukan. Setiap hari ya kita punya waktu. Kalau sempat kita berdoa, sediakan waktu untuk saat teduh di rumah. Tapi kalau saudara di toko tidak membuat kita terhalang, kita bisa tetap ngobrol sama Dia karena Dia ada dalam hati kita. Amin. Jangan terkendala oleh tempat, oleh waktu, oleh keadaan. Karena Dia ada di dalam hati kita. Ya, sejenak kita kalau lagi kerja, lagi sibuk, ada kesempatan, mungkin kita sedang duduk setelah selesai melayani pembeli, kita bilang, Yesus, terima kasih, aku mengasihimu. Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini aku tetap hidup diberkati Tuhan. Keluargaku baik-baik. Ucapan syukur. Cintai Dia. Nikmati hubungan manis. Maka hidupmu akan jauh lebih indah. Amin. Amin. Kita beri sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, mungkin ada pertanyaan perihal yang tadi disampaikan. Silakan. Ya. Adam dan Hawa di Taman Eden kan sudah tutupin kemuliaan Allah. Iblis masih bisa masuk gitu kan untuk merayu Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Bapak kata tadi proteksinya seperti apa gitu? Baik, pertanyaan bagus. Iblis tidak bisa masuk ke dalam Taman Eden. Kenapa? Karena itu ada perlindungan, proteksi. Ingat waktu Adam diusir keluar, ada yang jaga gerbang, namanya malaikat kerubim dengan pedang berapi. Berarti yang keluar aja nggak bisa kalau nggak disuruh, ya nggak dibebasin. Ada yang jaga, masuk apalagi nggak mungkin bisa. Itu lockdown zaman dulu, pertama kali lockdown. Jadi nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Kenapa? Dijaga malaikat penjaga yang ngeri. Loh kok bisa iblis menggoda Adam Hawa? Ingat dia memakai siapa? Ular, bukan iblis yang masuk. Ular yang sudah diberi dicuci otak, ular yang mungkin sudah dihipnotis, sudah dipengaruhi, sehingga dia membawa pesan iblis. Nangkep nggak? Jadi iblis nggak perlu masuk, ada utusannya. Ular bisa nggak keluar masuk? Binatang boleh, ya kan? Binatang bisa keluar masuk, karena bukan makhluk roh, bisa bebas. Dan waktu itu saya nggak tahu, mungkin semua bisa ngobrol, mungkin semua bisa ngobrol binatang dengan manusia. Nah jadi sudah dicekoki, sudah dicuci otak, indoktrinasi, dan dialah yang masuk menggoda. Ya, jadi bukan iblis yang masuk, tapi ular. Ya, nggak ada ayat mengatakan itu iblis, tapi ular adalah binatang yang paling cerdik dan dia meraih. Tapi di belakang itu ada sutradara, siapa? Iblis. Baik, ada lagi? Silakan. Pak, di Kejadian 1 itu kenapa dipakai kalimat kita ya waktu penciptaan manusia ya? Baiklah kita menciptakan mereka yang serupa dengan kita gitu. Ya. Baik. Jadi kata kita di situ adalah Elohim. Allah itu Esa, tetapi jamak. Satu tapi jamak. Kenapa?
Karena walaupun satu tidak terpisahkan, Allah kita terdiri dari 3 pribadi. Siapa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi waktu dia ciptakan manusia, dia berkata, marilah kita. 3 sepakat, satu kesatuan gak terpisah. Sama seperti kita. Baiklah kita makan. Saya ngomong dengan diri sendiri, kok kita Pak? Kan Bapak 1. Iya, tapi saya 3 Pak. Ada roh saya, ada jiwa saya, ada tubuh saya. Yang mau makan siapa ya? Tubuh kan. Tapi yang mikir makannya, pikiran kan, itu jiwa. Makan apa? Bakso, atau gado-gado, itu jiwa kan? Ya kan? Nah kalau itu untuk makan, jiwa dan tubuh harus kerja sama. Nggak sendiri ya. Kalau cuma tubuh, dia nggak berpikir makan apa. Tapi kalau mau komplit, misalnya mau ibadah. Misalnya kita sudah nggak ada lockdown. Saya mau kebaktian pagi. Itu siapa yang ngomong? Ya, jiwa. Kenapa pagi? Karena lebih segar misalnya. Yang jalan ke sini, misalnya jalan ke tempat ibadah, siapa? Tubuh. Waktu memuji Tuhan, siapa yang menyembah pemuji? Roh. Nah, jadi 3 tapi 1. Tuhan juga 3 tapi 1. Kita ini segambar. Makanya disebut marilah kita. Sebenarnya kita juga tiap hari begitu. Marilah kita, cuma nggak ada percakapan. Cuma kita lakukan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini firman-Mu menjelaskan dengan gamblang betapa kami sudah dibeli, ditebus dengan harga yang tidak bisa ditolak oleh iblis, yaitu nyawa-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu, dan hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memproklamirkan bahwa kami telah ditebus. Kami telah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kami diberikan kuasa kemuliaan, diberikan anugerah yang berlimpah-limpah. Karena itu biarlah pada saat kami makan dan minum perjamuan ini, tubuh dan darah Yesus menjadi satu dengan kami, sehingga kami menjadi satu dengan Engkau, dan kami semakin serupa dengan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang di rumah silakan ambil pasti dan juga anggur perjamuan. Jika tidak ada, bisa menggunakan roti ya, atau biskuit atau makanan apa saja. Ya, dengan sirup boleh, dengan susu atau apa saja kita lambangkan sebagai tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kami. Pandang Yesus yang telah mati di kayu salib menebus segala dosa, segala hukuman, segala kutuk sudah Dia tanggung. Dia beli kita dengan harga mahal, dan kita dibebaskan. Hari ini kita ingat itu, dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa, oleh dunia ini. Bukankah roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi menebus segala dosa kita? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tangan kanan, kita pandang Yesus. Darah yang sangat mahal tercurah dari setiap bilur-bilur luka-lukanya, dari kepala, tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya mengalir. Darah yang luar biasa, kudus, mulia, tidak terjangkau oleh apapun, sangat mahal harganya. Dan inilah yang membeli kita. Dan darah ini berkuasa untuk mengalahkan si iblis, untuk membuat kita menang atas segala sesuatu. Sekalipun dunia sedang bergolak, percayalah darah Yesus sanggup melindungi kita. Amin. Bukankah anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus?
yang telah dicurahkan demi menebus segala dosa kita. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat tangan, kita ucapkan syukur, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah dipecahkan dan dicurahkan untuk kami. Kami telah menjadi milik-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi mengasihi Engkau. Lebih lagi. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa baik, yang mengasihi kami bahkan lebih dari nyawa-Mu sendiri. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami percaya hidup kami tidak sama lagi. Amin. Karena Yesus bersama kami. Kami menjadi berkuasa dan berkemenangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian, mulai sore hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. Tuhan, ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.